البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsus samin wa an Abi Juhayfah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, terkenal dengan kunyahnya, namanya Wahab bin Abdullah. Qala akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akha wazan maza af'ala, menjadikan saling bersaudara. Akha, mempersaudarakan. Antara siapa? Baina Salman wa Abi Darda, antara Salman dan Abu Darda. Waimir. Fazara Salmanu Abu Darda. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda. Ini masih di awal-awal datangnya apa itu periode Madinah. Karena mu'akhah itu adalah masih di awal-awal periode Madinah. Sebelum turunnya apa? Sebelum turunnya akhir-akhir dari surat apa itu namanya? Dari surat Al-Anfal, yang mana Allah Ta'ala menjadikan bahwasanya wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang saling berkerabat satu sama lain itu lebih utama di dalam kitabullah. Maksudnya adalah ketika awal-awal periode Madinah itu orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, mereka apa? Saling mewarisi satu sama lain. Dan ini adalah apa? Kebiasaan yang dikenal di kalangan Arab di zaman jahiliyah. Untuk memperkuat hubungan, untuk memperkuat kabilah, maka mereka saling bersekutu dengan tergantung siapa yang mereka inginkan. Bersekutu sampai tingkat bersaudara, maka mereka saling apa? Saling mewarisi satu sama lain, saling membantu, saling menolong. Juga ketika terjadi apa? Terjadi harus membayar diat, maka saudaranya ini juga akan membantu membayarkan diat dan sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW ke Madinah, beliau melihat ini penting, dan waktu itu memang Allah belum membuat belum mendatangkan syariat yang berikutnya. Maka beliau melakukan itu, terjadi persaudaraan sampai tingkat saling saling mewarisi satu sama lain. Maka Salman digabungkan dengan Abu Darda. Salman ini dari Muhajirin, sementara Abu Darda ini dari kalangan Ansor. Beliau adalah pedagang di zaman jahiliyah. Abu Darda. Ya, Abu Darda. Sebentar, sepertinya anak keliru ya. Untuk yang case Salman ini beliau di Wadil Qura. Beliau bukan dari Muhajirin. Beliau bahkan ketika itu adalah masih apa? Masih sebagai hamba sahaya, seperti anak keliru. Tapi secara umum memang masalah persaudaraan itu di awal-awal periode Madinah. Tayyib, berarti ini masih berlangsung, tayyib. Cuma para ulama pensyarah mengatakan kejadian ini sebelum turunnya surat Al-Ahzab tentang masalah apa? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta dari para wanita itu suatu perkakas, barang dan sebagainya, maka mintalah dari balik hijab. Sementara padahal ayat itu turunnya adalah apa? Ketika pernikahan Rasulullah dengan Zainab, ini di akhir-akhir periode Madinah. Makanya disebutkan di sini fazara Salmanu Abu Darda fara'a Ummu Darda mutabaddilah. Salman mengunjungi Abu Darda. Kemudian dia melihat bahwasanya Ummu Darda itu bajunya, maksudnya mutabaddilah, yaitu tidak berhias. Bagaimana dia melihat istri orang lain ini? Ini sebelum turunnya ayatul hijab. Kata para ulama, jadi ini bukan dalil yang mendukung orang-orang yang mengatakan hijab itu tidak perlu. Karena ini kejadian sebelum kisah pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahash. Tayyib. Faqal, maka Salman bertanya kepada Ummu Darda, "Ma sya'nuk? Ada apa engkau ini? Kenapa tidak berhias dan sebagainya seperti kebiasaan wanita?" Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda, dia tidak punya keperluan apa-apa terhadap dunia. Sehingga untuk apa saya berhias? Sudah, kita semua ibadah saja. Intinya adalah sedemikian. Karena memang disebutkan dalam biografi Abu Darda itu di dalam Syiar Alamin Nubala dan juga di dalam Tarikh Dimashq. Karena Abu Darda memang nanti tinggal di Damaskus, di Syam. Beliau memang betul-betul sangat zuhud setelah masuk Islam itu. Faja'a Abu Darda, kemudian Abu Darda datang ke rumah.
Fasona alahu ta'ama. Kemudian Abu Darda membuat makanan untuk Salman. Faqala lahu kul fa inni shaim. Makanlah, berkata kepada Salman, makanlah engkau sendiri. Maksudnya, kenapa? Karena saya ini puasa, kamu makan sendiri. Qal ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai Anda juga makan. Fa'akal, maka dia pun makan. Dia menghormati keinginan dari saudaranya. Ya tega kalau saudaranya dan sekaligus tamunya itu malah tidak makan gara-gara saya puasa. Falamma kana al-lail, ketika tiba waktu malam, dhahaba Abu Darda yaqum, mulailah dhahaba min af'ali syuru'. Mulailah Abu Darda itu berdiri untuk apa? Qiyamul lail. Faqala lahu nam. Kemudian Salman mengatakan tidurlah. Fanam, maka kemudian Abu Darda pun tidur. Tsumma dhahaba yaqum, kemudian setelah tidur beberapa waktu dia bangun lagi untuk mulai qiyamul lail. Faqala lahu nam, tidur lagi. Maka dia pun tidur lagi. Dia taat terhadap keinginan Salman. Falamma kana min akhiril lail, ketika di akhir malam, qala Salman qumil an. Sekarang bangkitlah untuk sholat. Fa shallaya jami'an, maka mereka berdua pun sholat semua. Faqala lahu Salman, kemudian Salman berkata kepadanya, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu punya hak terhadapmu. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya jiwamu punya hak terhadapmu. Wa li ahlika alaika haqqa. Dan sesungguhnya keluargamu punya hak terhadapmu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikan kepada setiap pihak yang punya hak itu haknya. Fa'atan nabiyya, dalam riwayat yang lain falamma asbah, ketika masuk di waktu pagi, Abu Darda datang kepada Nabi SAW. Fadzakara dzalikalah. Kemudian beliau menyebutkan itu kepada Nabi SAW. Faqala Nabi SAW sadaqa Salman. Kemudian Nabi SAW mengatakan Salman benar. Rawahul Bukhari. Kenapa? Betul. Iya. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis ini di dalam bab al-iqtisad fil ibadah, yaitu kita bersikap sederhana, pertengahan saja di dalam peribadatan. Baik, berarti kesimpulannya adalah ya seperti itu, yaitu jangan sampai semangat kita beribadah itu menjadikan kita memenuhi hak sesuai dengan yang kita duga, hak Allah sementara hak yang lain disia-siakan. Padahal ternyata di sisi Allah Ta'ala, di syariat Allah Ta'ala, masing-masing hak harus ditunaikan. Bahkan makruh di dalam apa? Di dalam kaidah kalau terjadi tazahum antara hak Allah dengan hak makhluk, kita tahu secara umum bahwasanya apa? Huququllah mabniyatun ala apa? Al-musamahah wa huququl adami mabniyatun alal musyahah. Hak Allah itu dibangun atas pemaafan. Jadi ketika hamba mengalami kesulitan, Allah memaafkan. Sementara hak adami, hak sesama manusia itu dibangun di atas musyahah, yaitu ada penyempitan. Kalau kita tidak mampu membayar hutang, bukan berarti dimaafkan. Apa fanadhiratun ila maisarah, tetap kita hutang itu sampai waktu yang memungkinkan untuk kita membayar. Kalau tidak mampu juga, maka sampai kita mati, maka yang membayar adalah apa? Dari sanak kerabat kita. Kalau tidak, maka apa? Kita tidak mungkin masuk ke dalam surga, karena itu adalah kezaliman. Jadi memang hak manusia itu dibangun di atas penyempitan, harus ditunaikan sampai orangnya memaafkan atau kita menyelesaikan hutang kita. Adapun hak Allah itu ada keringanan, ada kesempitan sedikit, Allah langsung memberikan kemudahan. Itulah bedanya antara apa? Hak Allah dengan hak makhluk secara umum ketika terjadi pertabrakan atau kesulitan. Tayyib. Disebutkan di sini bahwasanya Nabi SAW mempersaudarakan di antara Salman dengan Abu Darda, dan ini adalah sunnah yang banyak dikerjakan oleh Rasulullah di awal-awal Madinah. Tujuannya adalah untuk membuat hilf, yaitu apa? Membuat persekutuan agar kaum muslimin semakin kuat. Dan rata-rata yang dipersekutukan adalah antara muhajirin dengan ansor. Atau kalau yang semacam ini, Salman walaupun dia tidak dikatakan sebagai ansor, tetapi apa? Tetapi beliau waktu itu memang dari pihak yang lain. Beliau masih di wilayah kekuasaan orang Yahudi waktu itu. Dan beliau tertahan, beliau sudah masuk Islam di sebelum itu, karena memang begitu Rasulullah datang, langsung Salman datang. Tetapi Salman itu berhasil bebas dengan melakukan mukatabah itu setelah apa? Ketika periode Khaybar, perang Khaybar adalah tahun 6 Hijriah. Jadi memang beliau tertahan agak lama, selama 6 tahun. Tapi beliau sering datang kepada Rasulullah, belajar pada Rasulullah.
Baik. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya Salman mengunjungi Abu Darda, dan ini dalil banyak tentang masalah apa? Az-ziyarah. Masyru'iyatu at-tazawur, saling menziarahi satu sama lain, dan ini yang diwasiatkan oleh para ulama kita. Dan nanti akan kita dapatkan hadis-hadis tentang masalah ziarah lillahi ta'ala, menyebabkan Allah cinta kepada kita. Baik. Kemudian melihat bahwasanya Ummu Darda mutabaddilah. Ini sudah disebutkan tadi bahwasanya kata pensyarah para ulama yang mensyarah hadis ini adalah kejadiannya sebelum turunnya ayatul hijab. Adapun setelah turun ayat hijab, maka tidak boleh orang yang bukan mahram bertemu langsung dengan yang bukan mahramnya, wanita dengan pria itu di dalam satu ruangan, karena ini akan terbentuk ikhtilat, atau lebih parahnya adalah sampai tingkat khalwat, dan itu adalah haram dan itu berbahaya dan tidak akan diberkahi. Kemudian Salman tanya, "Masya'nuk?" Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita melihat gambaran dulu sebelum memberikan hukum, sebagaimana kaidah yang sudah sering kita sebutkan. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Tidak langsung menghukum. Kenapa engkau demikian? Engkau menyia-nyiakan hak suamimu dan sebagainya. Tidak. Tanya dulu, barangkali ada udzur atau barangkali mereka sedang kehabisan baju karena terkena musibah ini itu. Tanya dulu, ada apa? Maka kemudian Ummu Darda menceritakan, dan ini bukan bagian dari syakwa. Kenapa? Ini sekedar ditanya menjawab. Itu bukanlah mengeluh namanya. Sekedar menjawab, saudaramu Abu Darda, dia tidak punya lagi dengan keperluan terhadap dunia, tidak merasa perlu kepada saya. Karena kita sudah tahu bahwasanya ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya adalah al-imra'ah as-salihah, mar'atun salihah. Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling bagus adalah wanita yang salihah. Maka disebutkan di sini, termasuk tidak perlunya Abu Darda kepada dunia adalah dia tidak perlu lagi untuk hubungan suami istri dengan sang istri. Maka istri merasa tidak perlu lagi untuk melakukan menghiasi diri dan sebagainya. Tayyib. Kemudian Abu Darda datang dan membuat makanan, dan ini ma'ruf, masalah apa? Memuliakan tamu dengan membuat makanan, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada para tamunya itu. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Dia kembali kepada keluarganya, kemudian datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Oh, ini pemuliaan yang besar. Nah, Abu Darda melakukan apa yang beliau mampu, yaitu membuat masakan untuk tamunya dan saudaranya ini. Juga sebagaimana yang dilakukan oleh Abul Haisam ibnu Taihan ketika datang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar berkunjung, langsung beliau memberikan satu tandan busur, tamar dan rutab, kemudian mau nyembelih seekor kambing. Ini memuliakan tamu. Kemudian mengatakan kul, kemudian mengatakan fa inni shaim. Ini menunjukkan apa? Al-iktidar. Disyariatkannya memberikan udzur. Kenapa menyuruh orang lain makan sementara dia tidak makan? Maka memberikan udzur, tidak diam saja mengatakan saya puasa sehingga saya tidak menemani makan. Ini menunjukkan, kata para ulama di sebagian kitab-kitab adab, termasuk adab dari memuliakan tamu adalah kita makan bersama mereka. Dan termasuk bukan adab adalah tamunya makan kita lihat dia, nanti dia nggak suka itu. Dilihat-lihat, oh ini kenapa tidak, jangan-jangan butir-butir nasinya dihitung tuh. Malah jadi nggak suka. Ini disebutkan dalam kitab-kitab adab. Hendaknya makan bersama, bicara bersama dan sebagainya. Baik, dan kata mereka, kata para ulama ahlul adab, termasuk bukan dari adab adalah ketika kita memberikan hidangan ke tamu kita bilang, oh saya tadi hutang banyak lah ini. Wah, itu membuat tamunya jadi sedih. Jangan bilang kita hutang banyak ini, jangan. Membuat tamunya jadi kehilangan selera makan. Oh, kita menyusahkan keluarga ini, kasihan. Tayyib. Maka kemudian Salman mengatakan, saya tidak akan makan sampai engkau makan. Kemudian Abu Darda makan. Kata pensyarah menunjukkan memang inilah adab dari apa? Seorang tuan rumah, kita makan bersama mereka karena ini bagian dari mu'anasah, yaitu membuat tamunya merasa akrab. Makan bersama, bicara bersama, bukan hanya dilihat. Maka Abu Darda lebih mengutamakan itu daripada puasa. Ini kembali kepada apa? Fiqhun nafas, kepada pendalaman fikih. Puasa itu adalah amalan yang luar biasa, tetapi memuliakan tamu di waktunya juga amalan yang sangat diutamakan. Maka ternyata Abu Darda melihat inilah yang lebih utama, dan ini yang diinginkan oleh tamunya. Maka beliau pun ingin melakukan itu dan membatalkan puasanya. Tayyib. Kemudian ketika masuk di waktu malam, Abu Darda melakukan qiyamul lail, tapi Salman mengatakan tidurlah, maka kemudian dia tidur. Ini adalah kembali kepada apa? Kepada yaitu mura'atu syu'uri ad-duyuf, yaitu
memperhatikan dan istilahnya apa ya? Memperhatikan perasaan dari tamu. Tamunya meminta demikian, kita tidak ingin untuk dia kecewa, maka sudah kita ikuti apa yang dia inginkan. Maka dia pun tidur. Sampai di akhir malam, Salman melakukan seperti itu, mengucapkan kemudian menyuruh untuk sekarang baru bangun. Kemudian mereka qiyamul lail. Karena manakala Rasulullah membenarkan ini semua, menunjukkan bahwasanya qiyam di akhir malam itulah yang lebih utama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahwasanya memang di sepertiga malam itu adalah waktu ilahi yang terbesar, karena Allah taala sedang turun dan Allah taala sudah menjanjikan sekian banyak hadiah kepada kita, bingkisan-bingkisan tuhaf kepada kita. Maka itu adalah waktu yang terbaik, walaupun di seluruh malam itu adalah boleh. Qumil laila illa qalila niswahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Semuanya boleh, tetapi di sepertiga malam terakhir itulah yang terbaik dengan dalil-dalil yang banyak. Tayyib. Kemudian setelah itu Salman memberikan nasihat, bukan hanya memerintah dan melarang, tetapi memberikan penjelasan. Apa penjelasannya? Innali rabbika alaika haqqa dan seterusnya. Menunjukkan Allah itu punya hak, kemudian diri kita juga memiliki hak, dan keluarga kita juga memiliki hak. Maka berikan setiap pihak yang memiliki hak itu haknya. Makanya Allah Ta'ala di dalam sekian banyak ayat tidak hanya menyebutkan hak dia sendiri, tetapi bahkan sampai terbentuk yang namanya hukukul asyarah, dan juga hukuk khamsata asyar, yaitu hak yang mencapai 15. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, semuanya disebutkan hak-haknya itu. Menunjukkan bahwasanya seluruh hak itu harus ditunaikan sesuai dengan kadarnya. Jelas hak Allah adalah yang tertinggi, tapi bukan berarti seluruh waktu itu digunakan untuk sholat. Karena kalau niat kita lillahi ta'ala, maka di dalam memenuhi hak keluarga dan hak diri sendiri juga ada pahala. Sebagaimana ketika seseorang mengatakan, ya Rasulullah innali dinaron, ya Rasulullah saya punya dinar, yaitu untuk sedekah. Rasulullah mengatakan tasoddaq ala nafsik. Ternyata dimulai dengan sedekah pada dirimu sendiri. Menunjukkan walaupun pada diri sendiri, kalau niatnya adalah benar, ini juga mendatangkan pahala. Ini bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi hak Allah bukan hanya berupa sholat, tapi pemenuhan seluruh hak para makhluk itu juga bagian dari ibadah kepada Allah. Baik. Kemudian ketika itu disebutkan kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW membenarkan. Kata Ibnu Hajar, hada yadullu ala manqabati Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ini menunjukkan tentang kedudukan tinggi dari Salman Al-Farisi. Dan ini menunjukkan, kata sebagian ulama, walaupun tidak disebutkan di dalam syarah Ibnu Hajar, bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada fadhailu an-nawafil. Ilmu itu lebih utama dari sholat nawafil, dan ya bukan hanya sholat ya, tapi amalan-amalan nafilah yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya al-ilmu fadlul ilm afdal min fadli an-nawafil. Keutamaan ilmu itu lebih tinggi dan lebih utama daripada keutamaan nawafil, baik nawafil sholat ataupun nawafil puasa dan lain-lain. Makanya walaupun Abu Darda mengisi waktunya semuanya dengan ibadah, tapi ternyata ternyata Salman lebih benar dalam masalah ini. Dari sisi mana kebenarannya? Karena ilmu dia lebih banyak daripada ilmu Abu Darda. Makanya dia mengetahui masing-masing sudah ada haknya. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Walaupun Abu Darda juga juga ilmunya tinggi tentunya. Bahkan beliau dijuluki sebagai hakimu hadhil ummah, orang bijaksana dari umat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan masalah khilaf yang terkait dengan imam yang duduk dan sementara makmum itu berdiri. Kita baca dulu.